Sebelum masuk ke materi, mari terlebih dahulu kita membahas mengenai teori. Dalam video kali ini, kami menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori hipotesis nurani, dan yang kedua yaitu teori biologis. Pertama, teori hipotesis nurani. Teori hipotesis nurani menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa didukung dengan adanya LAD, Language Acquisition Device, atau piranti pemerolehan bahasa. Teori ini dipelopori oleh Noam Chomsky. Dalam otak manusia, terdapat suatu sistem yang mempunyai konsep yang universal tentang struktur bahasa. Suatu sistem tersebut yang oleh Chomsky disebut dengan LAD atau Language Acquisition Device, yakni bagian otak yang khusus menangani tentang bahasa. LAD dimiliki anak sejak lahir, sehingga memungkinkannya memperoleh bahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa lainnya. Dengan kata lain, terdapat dua aspek yang terpisah, namun saling berhubungan antara pikiran dan bahasa. Karena semua orang dilengkapi LAD, seorang anak tidak perlu menghafal dan menirukan pola-pola kalimat agar mampu menguasai bahasa itu. Ia akan mampu mengucapkan suatu kalimat yang belum pernah didengar sebelumnya dengan menerapkan kaidah-kaidah tata bahasa yang secara tidak sadar diketahuinya melalui LAD dan yang dicamkannya dalam hati atau internalis. Teori yang kedua yaitu teori biologis. Teori ini dipelopori oleh Eric Lenneberg. Teori biologis mengenai mekanisme perkembangan anak. Sejak usia 18 bulan, bayi memperoleh 3-50 kata hingga pada usia 3 tahun, bahasa reseptifnya melesat menjadi 3.000 kata dengan kemampuan ekspresif 1.000 kata. Pada usia 4 tahun, anak akan sepenuhnya menguasai gramatika bahasa ibu. Pembelajaran bahasa hanya menyangkut adaptasi atau penyesuaian pemakaian bahasa sesuai kultur yang ada. Pada anak normal, pemerolehan bahasa berkembang tanpa kesulitan apapun. Dengan adanya dukungan lingkungan dan komunitas linguistik, hingga periode emas perkembangan otaknya berakhir, yaitu saat anak beranjak pubertas. Sekian pemaparan teori yang kami gunakan. Lebih lanjut, silahkan simak penjelasan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan podcast Psiko dengan saya sendiri Ardano Bilaksono dan saya Irma Salmalendari. Di sini kami akan membahas mengenai autisme. Nah, menurut Mbak Irma nih, autisme itu apa, Mbak? Autisme ini merupakan kelainan perkembangan saraf yang terjadi pada manusia dan menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Kemudian Mas Ardian tahu nggak sih autisme ini ada sejak kapan? Kalau sepengetahuanku nih, autisme itu pertama kali diperkenalkan oleh siapa ya? Oh, Leo Kanner kalau nggak salah itu. Seorang psikiater dari Harvard pada tahun 1943. Berarti autis ini udah ada sejak lama ya? Iya, lama banget tuh. Sebelum Indonesia merdeka pastinya ya. Ini menurut Mbak Irma nih, Ya. Autisme tuh disebabkan oleh faktor apa aja sih kalau boleh tahu?
Kalau autisme ini dari beberapa faktor yang secara umum tuh biasanya disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Mas Ardian tahu nggak faktor genetik ini yang seperti apa? Dari faktor genetik nih biasanya itu ditemukan dari gen autisme yang diturunkan dari orang tua biasanya. Pada beberapa anak autisme. Kalau menurut Mbak Mas, faktor lingkungan tuh apa sih? Kalau lingkungan tuh biasanya dari lingkungan mereka untuk bermain, ketika kemudian lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang, kemudian mungkin lingkungan sekolahnya juga itu juga bisa berpengaruh sih. Karena kan seperti yang tadi bahwa autisme ini kan gangguan saraf, gangguan perkembangan saraf yang terjadi pada manusia. Jadi bisa jadi ini merupakan salah satu kelainan yang bisa dibawa sejak lahir atau mungkin dari lingkungan juga bisa. Tapi ya Mbak, dilihat dari saat ini tuh banyak anak autisme itu mengalami keresahan sama gangguan kognitif atau fungsi persepsi sehingga mereka tuh memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan. Benar banget tuh. Nah, autisme ini ada beberapa tanda yang bisa dilihat. Nah, beberapa tanda di sini yang pertama yaitu mereka itu tidak pernah menunjuk pada usia 1 tahun. Kemudian yang kedua itu tidak pernah mengoceh. Mengoceh dalam hal ini yaitu berbicara secara lancar pada usia 1,5 tahun. Kemudian tidak pernah mengucapkan 2 kata pada usia 2 tahun. Kemampuan berbahasanya itu dapat hilang setiap saat karena autis ini kan gangguan saraf. Jadi mungkin bisa seperti orang mudi ya. Bisa dikatakan seperti itu nggak ya? Bisa ya? Bisa sih maksudnya. Terus kemudian tidak pernah berpura-pura bermain dan tidak merespon ketika dipanggil namanya. Kira-kira kenapa ya tidak pernah merespon? Kalau menurutku ya mungkin karena ada gangguan dari saraf otaknya sih. Karena sistem penting dalam tubuh manusia itu di otak. Nah, selain faktor yang aku sebutin tadi nih, kira-kira ada faktor lain nggak sih? Apa ya? Kalau senalarku tuh ini aja, tidak pernah berpura-pura bermain gitu, terus tidak merespon ketika dipanggil namanya, terus kayak tadi itu, terus nggak acuh dalam hal-hal yang lain gitu, terus selalu mengulang-ulang gerakan badan atau anggota tubuh lainnya, terus titik fokus pada objek itu cuma berfokus pada objek tertentu saja sih menurutku. Apalagi itu kayak menolak perubahan terhadap aktivitas rutin, terus sangat peka terhadap tekstur dan bau tertentu. Untuk para orang-orang yang mengalami autisme tuh sangat peka sekali terhadap sesuatu, terhadap tekstur, bau atau selainnya gitu. Perlu diketahui bahwa bahasa seseorang ini diawali dari pemerolehan bahasa, terutama yang kayak seperti yang tadi kita bahas ya tentang autisme itu. Dia kan gangguan saraf, pastinya dia juga memperoleh pemerolehan bahasa. Nah, pemerolehan bahasanya itu sama seperti pada umumnya, yaitu bahasa ibu untuk bahasa pertamanya. Nah, dalam pemerolehan bahasa ini itu ditemukan beberapa gejala-gejala mental dan pastinya psikologi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbahasa. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan usia pada tumbuh kembangnya. Nah, gejala autisme ini dapat menuju ke beberapa hal, diagnosis dari penyakit atau gangguan mental seseorang dalam berbahasa. Kali ini kita akan membahas mengenai autisme nih. Nah, salah satu gangguan dalam berbahasa terkait mental manusia itu autisme. Anak-anak yang mengalami autisme nih mempunyai imajinasi dan sering melakukan tingkah laku atau pergerakan badan yang berulang-ulang. Pergerakan badan yang berulang-ulang di sini tuh biasanya kayak gimana nih? Kalau orang autisme tuh mereka cenderung merubah sikap dalam beberapa saat ya, tidak bisa terduga begitu ya. Mungkin aku sering bisa dibilang melihat orang autisme, tapi aku tidak bisa menentukan orang tersebut autisme atau segala macam. Sebenarnya seperti yang tadi disebutkan bahwa orang yang mengalami autisme ini tidak hanya terdapat gangguan saraf, tetapi juga mereka kesulitan untuk memahami sebuah percakapan.
Nah, dari pembahasan kami tadi sekilas ya tentang autisme ini juga ada nggak sih pengalaman secara real gitu? Mas Arden mungkin menghadapi tentang autisme. Ya, kalau dari saya sendiri itu tidak pernah, hanya mungkin melihat TikTok ya biasanya. Untuk aku sendiri tuh pengalaman sih mungkin pernah sih ketemu orang sekali. Ya entah dia bisa dibilang autisme atau bukan, tapi menurutku tuh bisa dibilang autisme karena dia tuh kayak apa ya, kurang banget dalam berbicara, terutama itu juga dia sering melakukan gerakan berulang-ulang seperti itu terus. Jadi itu apa ciri-cirinya tuh nggak beda jauh dari autisme sih. Itu sih menurutku. Tapi ada loh banyak sekarang autisme tuh yang sering malah jadi terkenal tuh kayak Babayo ya, Pak ya? Oh, Babayo ya? Iya tuh. Yang di TikTok. Ya itu lagi viral banget tuh sekarang Babayo tuh. Nah, kalau menghadapinya tuh gimana sih Mas biasanya? menurutku ya Mbak, cara mengatasi orang atau menghadapi orang autisme itu biasanya melalui terapi komunikasi atau lebih tepatnya terapi wicara ya. Nah, terapi ini tuh merupakan pembelajaran bahasa yang tidak hanya mengenai belajar bahasa tapi juga bahasa tulis. Itu jadi banyak banget cara, sebenarnya itu banyak banget cara untuk cara menghadapi orang-orang autisme itu. Nah, salah satu ini keberhasilan teori komunikasi nih atau terapi wicara ini itu dapat dilihat dari kemampuan penderita autisme tersebut dalam mengemukakan pengetahuan yang telah diserapkan melalui bahasa lisan dan bahasa tulis, bahwa dalam mengasah dan melatih kemampuan berbahasa dan berkomunikasi bagi penderita autis dengan cara melakukan penanganan yang tepat, pengenalan gejala autis sejak dini sehingga penderita autis tersebut dapat menemukan bakat dan kemampuannya. Selain itu dapat mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi sosial, diperlukan jalinan berkomunikasi dan interaksi dengan penderita autis secara terus-menerus. Ini bagaimana nih? Mungkin saya sendiri ada beberapa video penderita autis nih. Mungkin bisa dilihat dari layar ini dua sini. Belajar nulis. Iya. Tulis. Wes. Apa ini? B. B. Ya, B. Tulis. Ini apa? C. Ya. C. Ya. C. Ya. Ya, C. Tulis. Wis. Ini apa? Ya. Ini. Eh. D. Eh. D. Ya. D. Ya. D. Rian. D. Ya. Ya. Sekarang ini apa? Ya. E. Eh. E. Eh. Sini. E. Oh, jago dia. Itu segmen belajar. Apa? Biar. Belajar. Biar. Iya, biar. Siap. Beri salam. Selamat pagi. Pak Guru. Oke, di pertemuan pertama kali ini kita mau belajar. Mau apa? Biar. Belajar. Ya. Belajar. Ya. Ya, H, pintar. H kecil. Iya. Sekarang I. Sekarang I kecil.
Ya, mantap. Wah, kalau kayak gini kan bawaannya udah mau unboxing aja nih. J. Iya. Tuh, J. Enggak, kayak gitu. Nih. Sep. Tuh, gitu. Nih, titik. Titik. Oke. Belum. Lagi. Nih. Sep. Ya. Sekarang J kecil. Iya, bagus. A, 1, 1, 2, 2, 3. Sekali lagi, oke? Sekali lagi ya. Dari sini ke sini. Sikat. Oke, dari sini ke sini. Oke. Dari sini ke sini. Nah, gitu kok bagus. L. Enggak gitu ya. 2 kali. Jangan gini, jangan. 1, 2. Iya. Jangan ditepuk, biarin. Kok kecil sih? Oh, emang gitu dia. Gitu. Oh, naik turun. Iya, tergantung mood. Iya. Motif dia, motif. Kemudian orangnya iya naik turun. Oh, turun lagi. Oke. Bagus. Oke. Yo. Oke. Yuk. Lagi. Kasih tahu. Lihat. Ini dia kata pertama yang Rian buat. Babayo. Apa bacanya? Babayo. Nah, gangguan autisme ini sebenarnya belum bisa disembuhkan secara langsung. Perlu adanya beberapa terapi, seperti yang tadi disampaikan ya, beberapa terapi yang sudah disampaikan oleh Ardian nih. Nah, selain terapi dan obat-obatan, dukungan dari orang terdekat, orang tua juga sangat berpengaruh terhadap seorang yang mengidap autisme. Nah, autisme ini bukan anak idiot, mereka hanya memusatkan perhatian pada diri sendiri, sehingga mungkin mereka harus mendapatkan nih perhatian yang khusus dari orang sekitar, sehingga mereka memiliki motivasi untuk bisa keluar dari autisme. Dari perbincangan tadi bisa disimpulkan bahwa autisme ini merupakan salah satu kajian dari psikolinguistik, di mana psikolinguistik ini kan berhubungan dengan pemerolehan bahasa. Nah, di ilmu psikolinguistik ini kami itu mencoba menelusuri, mengidentifikasi dan memberikan kajian terkait gangguan berbahasa pada penderita autisme. Nah, dalam hal ini tuh kita bisa dilihat dari segi ilmu kebahasan atau linguistik, bukan secara medis atau psikologi. Hal itu berkaitan langsung dengan gejala, penyebab, dan pengobatan secara umum. Namun, psikolinguistik lebih menitik beratkan dari bagaimana penderita autisme memperoleh bahasa, yaitu bahasa pertamanya, dan seperti apa mereka memperoleh bahasa berikutnya atau disebut dengan pembelajaran bahasa. Mungkin dalam podcast hari ini tuh bisa disimpulkan seperti itu ya. Ya, betul sekali. Sekian dari podcast kami. Dari podcast Psiko mengenai gejala autisme. Saya Arden Nurwi Caksono. Dan saya Mas Tari pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.